Selamat pagi, sahabat berkat. Berjumpa lagi dalam perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia LU Jemaat Via Dolorosa Makassar. Pada saat ini, kiranya persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama semakin erat melalui berkat yang kita lakukan setiap pagi. Sahabat berkat, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu, mari kita satu dalam doa. Mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus dalam memahami akan firman-Nya. Bersama, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji namamu ya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Syukur bagimu atas perlindungan di sepanjang malam yang telah kami lewati dan atas kehidupan di pagi yang indah ini. Melalui berkat saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabdamu. Karena itu, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Allah, bersabdalah, sebab kami telah sedia menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman hidup, kami berdoa. Amin. Mari, sahabat berkat, kita membaca Injil menurut Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat berkat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan singkat kita pada pagi ini adalah badai pasti berlalu. Sebuah lukisan pelukis terkenal Raden Saleh yang berjudul Kapal Karam Dilanda Badai terlihat begitu memukau. Kesan kepekatan badai yang seolah menggulung kapal yang sedang berlayar sangatlah nyata, di mana gambaran awan gelap yang tebal disertai dengan gelombang nan tinggi terlihat hendak menghancurkan apapun yang berada di sana. Namun, di tengah keganasan badai tersebut, secercah cahaya matahari menyembul di antara kegelapan yang sedang menghantui, seolah memberi harapan bahwa badai segera berlalu. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus,
Badai pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang membawa kita dalam ketakutan, seperti halnya gambaran kedahsyatan badai yang menimbulkan kepanikan murid-murid Yesus, sebagaimana yang dinyatakan dalam perikop bacaan kita pagi ini. Di saat mereka mulai kehilangan kendali atas kapal mereka secara tidak langsung menyalahkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Ketika pergumulan hidup begitu berat, seringkali dengan mudahnya kita menyalahkan Yesus. Kita akan berkata, di mana Yesus saat pandemi COVID-19 ini terjadi? Kita akan merasa bahwa kita telah berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi pandemik ini. Tetapi sepertinya Ia tidak peduli sedikit pun atas persoalan yang kita alami. Sesungguhnya kuasa Yesus di atas segalanya, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam pandemi COVID-19 ini, selama kita beriman teguh kepadanya dan tidak bergeser sedikit pun dari kebenaran firman-Nya. Keraguan hati kitalah yang menyebabkan langkah kita menjadi goyah. Ayat 40 berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam ketakutan kita, Yesus sangatlah dekat, sehingga meskipun saat ini kita tidak melihat jalan keluar atas pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kita, hati kita akan selalu tenang, karena kita yakin bahwa Ia berkenan kepada kita yang menanti-nantikan mujizat pemulihan-Nya. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Karena itu, mari andalkan Yesus sebagai penolong kita di tengah pandemik ini yang terus menerpa, sehingga kita dapat tetap berdiri teguh dan melangkah maju di tengah ketidakpastian hidup. Meskipun kegelapan seolah tidak berhenti menaungi hari-hari kita, selalulah bersandar kepadanya, dan Ia akan memberikan ketentraman bagi jiwa, dan pada waktunya pertolongan-Nya akan menjangkau kita. Allah yang perkasa adalah milik kita selama kita tidak menyalahkan-Nya dan percaya sepenuhnya bahwa kasih karunia-Nya selalu menyertai kita. Sahabat berkat, yakinlah bahwa badai pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Terpuji firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas nafas dan hidup yang kembali dipercayakan kepada kami masing-masing di pagi ini. Biarlah hidup dan kehidupan kami di hari ini akan selalu berada dalam kasih perlindungan dan berkat-Mu. Segenap jemaat yang akan melakukan aktivitas dan kegiatan di hari ini, Tuhan yang akan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga di sepanjang hari ini apa yang mereka kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa di sorga, kami sungguh percaya dan yakin bahwa badai pandemik ini akan berlalu dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian perenungan singkat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari Yopi Sonde. Salam di rumah Mi saja.